Halo kawan, jumpa lagi di channel saya. Pada kesempatan kali ini saya ingin merangkum sebuah film yang berjudul Rambo First Blood yang dirilis pada tahun 1982. Film ini menceritakan tentang awal mula kisah petualangan John Rambo yang harus berhadapan dengan seorang polisi, sehingga memicu sisi liar dan brutalnya keluar kembali. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke filmnya. Film diawali dengan memperlihatkan Om John yang sedang berjalan di pinggiran kota kecil. Kemudian dia memasuki area pemukiman yang ada di pinggir danau dan bertemu dengan seorang wanita. Om John kesana untuk mencari keberadaan teman lamanya yang berada satu tim dengannya saat peperangan di Vietnam dulu. Namun sayangnya teman yang sedang dicari Om John ternyata telah meninggal akibat penyakit kanker yang dideritanya sepulang dari Vietnam. Mengetahui hal itu, Om John langsung meninggalkan tempat tersebut. Kemudian scene beralih memperlihatkan polisi setempat yang bernama Will. Dia baru keluar dari kantornya untuk menjalani rutinitas harian, yaitu berpatroli untuk memastikan bahwa kotanya dalam keadaan aman. Di perjalanan, Will bertemu dengan Om John. Melihat penampilan Om John yang seperti itu, dia berpikir bahwa Om John adalah seorang gelandangan yang mencari masalah di wilayahnya. Setelah mengetahui tujuan Om John yang menuju ke utara, lalu dia menawarkan tumpangan untuk mengantarnya. Di tengah perjalanan, Om John yang kelaparan. Dia menanyakan di mana warung makan terdekat. Namun Will menjawab bahwa tidak ada restoran di sekitar sini. Tampaknya Will tidak menyukai Om John berada di kotanya. Menurutnya seorang gelandangan yang nantinya akan menjadi masalah. Kemudian Will menurunkan Om John di persimpangan jalan dan mengatakan tempat tujuannya berada lurus di depan. Lalu dia langsung meninggalkan tempat tersebut. Ternyata Will menawarkan tumpangan hanya untuk mengusir Om John keluar dari kotanya. Mengetahui hal itu, Om John langsung berbalik arah dan kembali ke kota. Namun Will melihatnya. Dia segera memutar balik mobilnya dan menghampiri Om John. Dia digeledah layaknya seorang kriminal karena menemukan sebuah pisau di pakaian Om John. Akhirnya Will menangkapnya. Di kantornya, Will menyerahkan Om John kepada temannya yang bernama Arthur dan memintanya untuk menahan Om John dengan tuduhan bersikap tidak kooperatif dan membawa senjata tajam. Di ruangan lain saat Om John diinterogasi, dia mengingat kembali penyiksaan yang pernah dialaminya saat perang di Vietnam. Kemudian salah satu petugas mengambil kalungnya. Mengetahui namanya dan juga identitasnya sebagai seorang tentara Amerika, Om John yang tidak kooperatif karena merasa dirinya tidak bersalah. Namun mereka terus saja menekannya. Om John diperlakukan semena-mena. Dia dihajar dan dibersihkan layaknya seorang penjahat. Setelah itu mereka akan mencukur rambutnya. Om John yang melihat pisau cukur kembali mengingat masa kelamnya sebagai tawanan perang di Vietnam, sehingga hal itu memicu sisi liar dan brutalnya keluar kembali. Setelah berhasil keluar, Om John merampas sebuah motor di jalan, lalu segera meninggalkan tempat tersebut. Lalu Will meminta temannya untuk memanggil bantuan, sedangkan dirinya akan mengejar Om John dengan mobilnya.
Tidak lama kemudian anak buah Will tiba di lokasi. Will memerintahkan mereka untuk meminta bantuan anjing pelacak dan helikopter untuk memburu Om John. Di sisi lain, Om John tiba di sebuah tempat bekas penambangan kayu. Kemudian dia mencari sesuatu yang bisa digunakan sebagai pakaian pelindung. Lalu kembali melanjutkan pelariannya naik ke atas bukit. Di sisi lain terlihat Will bersama dengan timnya dan anjing pelacak. Serta helikopter juga sudah berada di sana untuk memburu Om John. Sementara itu Om John yang terus berlari menemukan jalan buntu. Dia terjebak di tepi jurang, sehingga dia harus mencari jalan lain. Namun terlambat baginya, karena tidak jauh di depan terlihat Will dan pasukannya. Dengan terpaksa Om John harus menuruni tebing yang curam, karena cuma itulah jalan satu-satunya untuk menghindari Will dan pasukannya. Namun sialnya Arthur yang ada di helikopter melihatnya. Mereka mulai mendekati Om John dan menembakinya. Kemudian Om John menghampiri jasad Arthur. Dia mengambil jaket dan senapannya, lalu segera meninggalkan tempat tersebut. Dari atas tebing, Will dan timnya melihat jasad Arthur dengan teropong. Saat tiba di bawah, Will menghubungi temannya. Dia meminta helikopter untuk segera mengevakuasi temannya. Pada kesempatan itu, temannya memberikan informasi kepada Will. Dia baru saja menerima kabar dari telegram bahwa Om John bukanlah orang yang sembarangan. Dia adalah veteran Vietnam Baret Hijau yang menerima medali kehormatan sebagai pahlawan perang. Will yang mendengar hal itu tentu saja sangat terkejut, sehingga salah satu temannya menyarankan untuk menyerahkan kasus ini ke kepolisian negara. Namun karena dendam atas kematian temannya, Will memutuskan untuk tetap mengejar dan menangkapnya. Kemudian terlihat mereka kembali memasuki hutan dan mulai berpencar untuk mencari keberadaan Om John. Om John yang mengetahui kedatangan mereka, dia sangat siap untuk bertempur. Berbekal dengan pengalaman tempur dan keahlian taktik perang gerilya, dia pun siap beraksi. Dengan menodongkan pisaunya ke leher Will, dia mengatakan, "Aku bisa saja membunuhmu dan semua anak buahmu. Jika di kota, kaulah hukumnya. Namun di hutan ini, aku adalah hukumnya. Berhenti mengejarku atau aku akan memberikan perang yang tidak akan pernah kau percaya." Kemudian scene beralih memperlihatkan tim medis yang memberikan perawatan lanjutan kepada Will dan semua temannya yang terluka. Polisi negara bagian dan Garda Nasional juga berada di sana, beserta wartawan media TV yang meliput kejadian tersebut.